Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kelimpahan umur yang barokah. Bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu dengan materi siksa kubur. Mendengar siksa kubur, pasti kebanyakan manusia merupakan suatu kejadian yang sangat mengerikan. Ada kalanya manusia itu beranggap hal yang biasa-biasa saja. Ada juga yang dianggap bahwa siksa kubur itu tidak ada. Ya tergantung daripada pandangan manusia tersebut mengimani atau tidaknya. Di sini mari kita bahas bersama, kita kupas bersama tentang halnya siksa kubur. Dan ini ada dua sisi kacamata atau dua sudut pandang, yaitu dipandang dengan kacamata secara syariat, juga dipandang dengan kacamata hakikat. Saya akan mengulas antara sisi syariat dan sisi hakikat. Diawali dengan sisi syariat atau sistem syariat, bahwa di sisi syariat baru mengatakan katanya dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, oleh tabi'in bin tabi'in, atau oleh ulama-ulama, itu kan baru katanya. Nyatakanlah sendiri atau kita membuktikan sendiri pun kita juga belum pernah. Kecuali dari sisi hakikatnya itu bisa dikatakan berbeda lagi. Tapi kita ngomong terlebih dahulu, kita ngomong dari sisi syariatnya. Apakah siksa kubur itu ada? Syariat menjawab katanya ada. Tapi masih sebatas katanya.
Ya tidaknya kita belum tahu karena kita sama-sama belum tahu dan sama-sama belum membuktikannya. Karena kita ini semua belum pernah mati. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab dengan benar dan tegas? Lah kita ini juga baru katanya. Mestinya kita bertanyanya kepada ahli kubur langsung. Itu baru bisa menjawab dengan pasti. Tetapi kita semuanya menginginkan jawaban yang pasti tentunya. Kalau kita mengatakan insya Allah siksa kubur itu ada, itu baru dipandang dari sisi syariatnya. Itu sebab kita semuanya baru mendengar dan katanya itu ada karena kita belum membuktikannya. Ada yang bilang katanya habis ditinggalkan 7 langkah oleh para taksiin atau orang-orang yang taksiah, malaikat munkar dan nakir akan datang membangunkannya, lalu roh itu dikembalikan kepada jasad kita, lalu ditanyalah oleh malaikat munkar dan nakir. Itu pun juga kita semuanya baru mendengar, baru katanya. Katanya ada juga yang ditanya man rabbuka wan nabiyuka wa kiblatuka dan seterusnya. Makanya pada waktu jasad kita ini dikubur, Pak Mudin itu seolah-olah menuntun kita, seolah-olah mengajari kita untuk bisa menjawabnya. Wahai fulan, nanti engkau akan ditanya 2 malaikat, janganlah engkau merasa gemetar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan tegas dan jelas. Itu katanya Pak Mudin. Kita pun baru mendengar katanya karena kita belum mengalaminya. Maka hadisnya akan muncul. Siapa yang bisa menjawab 2 malaikat munkar dan nakir itu tidurnya seperti kemanten baru. Itu pun masih sebatas katanya. Kita belum tahu sendiri secara syariat, apa iya kita yang sudah mati ditanya lagi? Apa iya kita jawab iya semuanya itu baru katanya.
Tetapi saya katakan itu pun secara syariat juga tidak salah. Karena pada dasarnya manusia ini pada dasarnya ahli waris kita yang ditinggalkannya oleh yang meninggal itu, agar supaya kita yang ditinggalkan mau mendoakannya. Itulah sebabnya makanya di sisi syariat dijelaskan, dipahamkan yang sedemikian itu supaya ahli warisnya atau yang ditinggalkannya mau mendoakannya. Itulah saudara-saudariku kalau kita pandang secara syariat. Saya katakan itu tidak salah. Lalu bagaimana menurut sisi hakikatnya? Siksa kubur itu adalah pada waktu saat kita di dunia ini, rohani kita terkubur oleh kubu sahawa yang diciptakan oleh nafsu itu. Kubu sahawa itu apa? Kubu sahawa itu adalah berupa kesenangan-kesenangan duniawiah ini, sehingga kita terkubur dan diseret oleh nafsu itu sendiri, sehingga rohani kita ini tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jagatnya rohani itu sebetulnya hati ini, kolbu ini, dan jagatnya hati ini, kolbu ini lebih luas daripada dunia dan seisinya. Bahwasanya kita semuanya tahu, roh ini sebelum ditiupkan ke jasad ini, roh itu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum. Roh semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Roh itu sebelum ditiupkan ke jasad kita, semuanya manusia ini dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apakah engkau nanti akan selalu mencintaiku? Apakah engkau nanti selalu mengingatku? Semuanya roh serentak menjawab, qalu bala syahidna. Ya Gusti, saya akan selalu mencintai engkau, selalu mengingat engkau, selalu bercinta terhadap engkau. Itulah jawaban rohani kita sebelum ditiupkan ke jasad ini. Akhirnya pada waktu kita akil balik, Tuhan memerintahkan iblis atau memerintahkan hawa nafsu itu untuk menanamkan pohon sahawa. Di mana Pak pohon sahawa itu berupa ujian-ujian duniawiah ini, yaitu berupa kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Akhirnya pohon sahawa itu
menutupi rohani kita, akhirnya rohani kita terbelenggu, akhirnya rohani kita terpenjara oleh iblis, oleh nafsu-nafsu kita sendiri, karena dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Padahal Allah atau Tuhan sudah menyatakan di alam arwah kepada malaikat bahwasanya nanti akan aku ciptakan suatu makhluk lagi, di mana makhluk itu akan saya jadikan sebagai khalifah di muka. Khalifah itu apa? Khalifah itu merupakan suatu pemimpin. Lalu pemimpin seperti apa? Ya pemimpin nafsu-nafsu kita sendiri ini. Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu ini? Bagaimana caranya kita memimpin nafsu ini? Itulah yang dimaksud dengan khalifah. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan pada waktu di alam roh ini, kita dikatakan oleh malaikat. Itulah bentuk dari innalillahi. Lalu bagaimana kita bisa kembali wa innalillahi rajiun? Yang awalnya kita datang dari Sang Maha Suci atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita bisa kembali wa innalillahi rajiun dalam keadaan suci atau fitrah lagi? Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan ini berulang kali. Bahkan Tuhan sudah memerintahkan lewat utusan-utusannya, yaitu para nabi dan para rasul, termasuk para kekasih-kekasihnya. Tetapi pada kenyataan kebanyakan manusia tidak mengindahkannya, alias menganggapnya itu hal yang biasa. Kuncinya adalah agar kita bisa kembali wa innalillahi rajiun, kita harus mau menerima ajaran hakikat dan makrifat. Berhubung kita kebanyakan manusia ini menolaknya. Kebanyakan manusia ini menganggap bahwa ajaran dinul haq, ajaran kerohanian seperti ini tidak ada manfaatnya. Seolah-olah yang berguna itu hanya urusan perut, hanya urusan jasmaniah ini saja. Padahal urusan kerohanian itu sangatlah penting untuk penentuan kita nanti di alam akhirat. Bahwa jika kita masih mengatakan seperti itu, bahwa kerohanian itu tidak benar atau tidak penting, secara otomatis rohani kita ini terbelenggu dengan kubu sahawa tadi, terbelenggu oleh kesenangan-kesenangan duniawi ini.
Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alhaakumut takasur, bahwa siapa diri manusia yang selalu bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiah ini, maka hatta surtumul maqabir, sampai mati. Bahkan hati manusia itu dikunci oleh Tuhan agar tidak mengingat kematian, agar tidak mengingat akhiratnya. Siapa manusia saat di dunia barzahnya belum dihancurkan, maka rohani manusia itu pasti akan tersiksa. Manakala hal ini memang belum dibersihkan, hati ini belum dibersihkan, sudah bisa dipastikan nanti di alam kubur pasti akan tersiksa. Tandanya apa? Kok bisa mengatakan tersiksa? Contoh, pada saat kita di dunia ini, kita tidak punya uang. Kita manusia merasa banyak yang tersiksa. Kedua, bisnis kita bangkrut, kita merasa tersiksa. Sudah tidak dihormati orang lagi, kita merasa tersiksa. Dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dikatakan bentuk siksaan, di mana siksaan itu sudah diberikan di dunia. Jika manusia ini masih kumpul sama kubu syahwat, masih bersenang-senang dengan kesenangan dunianya, lebih-lebih nanti di alam kubur atau di alam akhirat, pasti yang tadi secara syariat sudah dikatakan, hal itu pasti akan terjadi. Hal itu pasti akan dialami kepada seluruh manusia, yang mana manusia itu mengabaikan rohani. Pasti nanti akan tersiksa di akhirat nanti. Padahal yang namanya di alam kubur atau di alam akhirat itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, kecuali pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Lah bagaimana kita akan ditolong, sedangkan di dunia ini kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita selalu melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Asik dengan kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Asik hanya menguruti isi perut saja. Asik mengurusi pangkat dan jabatannya, mengurusi dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, ya pasti akan tersiksa nanti saat di akhirat atau di alam kubur. Selama manusia itu saat di dunia hatinya belum dibersihkan, atau manusia itu
belum bisa sampai dengan makrifat. Tetapi berbeda sama sisi hakikat atau berbeda sama kekasih-kekasih Allah itu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kekasih-kekasih Allah itu sudah dibersihkan hatinya. Beliau-beliau itu sudah menyadari sesadar-sadarnya, sudah mengimani sekuat-kuatnya bahwa apa yang diberikan, baik diberikan enak atau tidak enak, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati para kekasih-kekasih Allah itu mengalami ketenangan jiwa saat di dunia, lebih-lebih mengalami ketenangan di akhirat. Sudah tidak mengalami kegelisahan lagi, karena sesungguhnya barzahnya saat di dunia sudah dihancurkan. Di alam barzah itu ada yang ditanya dan ada yang tidak ditanya. Di alam kubur itu ada yang ditanya dan ada yang tidak ditanya. Mengapa munculnya ditanya? Kenapa kok muncul ada pertanyaan? Karena yang ditanya itu sudah pasti orang yang belum tahu. Tetapi kalau sudah tahu jawabannya, ngapain harus ditanya lagi? Contoh, kita ini sudah tahu bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2. Jelas-jelas 1 tambah 1 itu 2. Ngapain kita harus ditanya lagi? Wahai fulan, 1 tambah 1 berapa? Nah, itu artinya yang menanya kurang kerjaan. Yang ya tidak mungkin akan ditanya lagi, karena jawabannya bahwa kekasih-kekasih Allah itu sudah tidak buta terhadap Allah saat di dunia. Maka tidak ada pertanyaan lagi. Berbeda lagi dengan hal-hal atau dengan orang-orang yang belum tahu. Ya pasti ditanya karena belum tahu. Makanya ditanya ulang saat di alam kubur atau di alam barzah. Sampai kapan pertanyaan itu selesai? Sampai bisa menjawab. Gimana bisa menjawab? Lawang di dunia ini tidak pernah mengurusi rohaninya. Bagaimana bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Kalau saat di dunia ini kita selalu ngurusin urusan perut, kita selalu ngurusin urusan jasmania, yang diperindah jasmania, gerak-gerak jasmania ini saja. Rohani kita diabaikan. Ya gimana? Kebanyakan manusia nanti saat di alam kubur banyak yang menyesal. Saya katakan lagi, banyak yang menyesal karena ingin kembali ke dunia tidak bisa, mau ke akhirat juga belum waktunya.
akhirnya tersiksa lagi. Lebih-lebih setelah nanti dunia ini kiamat di akhirat, betul-betul di akhirat nanti pasti lebih tersiksa. Bahkan mengalami gelap daripada kegelapan yang sangat-sangatlah pekat. Itulah saudara-saudaraku, kita hanya sekedar mengingatkan, kita hanya sekedar memberitahu. Itu pun kalau didengarkan, itu pun kalau mau tahu. Kalau tidak mau tahu ya sudah, namanya saja kita hanya mengingatkan. Seperti halnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tatkala mengingatkan umatnya dengan sangat sabar, dengan sangat arif dan bijaksana. Tetapi kalau sudah diingatkan tidak mau, ya sudah, mau bagaimana lagi. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, bahwa kesimpulannya siksa kubur itu akan datang, siksa kubur itu akan ada tatkala di dunia ini barzahnya belum dihancurkan, atau kita belum bisa makrifat. Maka sudah pasti nanti di alam kubur akan tersiksa. Kesimpulan yang berikutnya adalah, tetapi bila di dunia ini sudah bisa menghancurkan barzahnya, maka tidurnya bisa dikatakan seperti tidurnya pemantin baru. Ya itulah harapan semuanya manusia. Nanti setelah kematian jasad ini pengen seperti pengantin baru, tidak mengalami penyiksaan, tidak mengalami kesusahan. Ya iya, mari kita sama-sama benahi kerohanian kita agar kita semuanya bisa selamat di alam kubur, lebih-lebih di alam akhirat. Intinya, hatimu saudara-saudariku makrifatlah sebelum datangnya kematian. Jika kita sudah sampai makrifat, maka kita akan mengalami ketenangan rohani ini, mengalami ketenangan jiwa ini, seperti halnya pengantin baru. Sedikit lagi saya ulangi sebelum ini saya akhiri. Kenapa sih adanya siksa di alam kubur atau di alam barzah? Karena manusia ini sebagian besar, sebagian manusia kebanyakannya masih mengakui bahwa yang bisa segala-galanya itu saya makhluk. Itulah yang menyebabkan siksa. Tetapi kalau manusia ini sudah tidak mengakui bahwa dirinya makhluk itu tidak bisa segala-galanya tanpa ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan tersiksa. Seperti halnya seperti ini. Makanya hal itu dihitung oleh Allah karena mengakui masih hambanya yang bisa. Contoh, dompet saya ini ada isi uangnya. Selama ada isi uangnya, pasti dompet saya akan saya hitung uangnya. Selama manusia ini masih
mengakui hambanya yang bisa segala-galanya, maka dihitunglah seperti dompet tadi. Tapi tatkala dompet saya kosong, lalu apanya yang mau dihitung? Seperti halnya jika hamba manusia ini bisa membersihkan diri, bisa makrifat, sudah tidak mengakui bahwa hambanya itu bisa segala-galanya, yang bisa hanyalah mutlak, hanya Tuhan, ya tidak akan dihitung. Karena dompet ini sudah kosong. Nah, itulah yang dimaksud supaya kita ini bisa sampai ke makrifat. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan, walaupun sebentar, mudah-mudahan menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan menjadikan sebuah perenungan yang sangat luar biasa bagi yang mengingat kematian. Semoga semuanya bisa merenungi, semoga bisa mengambil dari sisi baiknya, mengambil dari hikmahnya, dan semoga saya doakan semuanya bisa sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku, tentang materi pelajaran atau tentang materi siksa kubur ini, sekali lagi mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, menjadi orang yang bisa membersihkan hatinya, dan bisa menjadi orang yang qanaah atau bisa menjadi orang-orang yang bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata salah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.